Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Di video kali ini, Mimin akan mendongeng alur cerita film yang berjudul Hibiki. Hibiki ini adalah film Jepang yang menceritakan tentang seorang cewek SMA yang pintar dan jenius, bernamanya Hibiki. Akan tetapi dia ini memiliki sifat yang barbar dan gak memikirkan konsekuensi akibat ulahnya tersebut kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Intinya karakternya ini datar, dingin, dan juga sensitif. Hibiki ini adalah sosok gadis yang gila akan tulisan-tulisan sastra. Selain menyukai karya sastra, ia juga jenius dalam menulis karyanya sendiri. Sekedar info saja ya, film ini sebenarnya diadaptasi dari manga populer, pemenang Manga Award tahun 2017 yang berjudul Hibiki Sosetsuka ni Naruhoku, karya Mitsuharu Yamamoto. Nah, pasti pada penasaran kan bagaimana kebarbaran dan kejeniusan sosok Hibiki ini? Sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Movie. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan karakter utama kita yang bernama Hibiki dan juga temannya yang bernama Ryotaro. Dia ini adalah siswi baru yang ternyata jenius dan suka sekali membaca novel ataupun menulis novel. Nah, suatu ketika Hibiki mengirim salah satu hasil karya novelnya tersebut ke redaksi penerbit buku. Dan editor yang membaca hasil karya novelnya bernama Fumi. Fumi merasa novel tersebut adalah sesuatu yang luar biasa dan dia yakin jika diikutkan dalam lomba pasti akan memiliki kesempatan besar untuk menang. Akan tetapi Hibiki ini nggak menyertakan nomor kontak pada hasil karyanya guys, sehingga membuat mereka bingung harus menghubunginya kemana. Hal tersebut membuat direktur penerbit tersebut berpikir ulang untuk mengikut sertakan novel tersebut ke lomba. Karena kalau sampai menang, mereka pasti bakal kebingungan untuk menghubungi penulis asli dari novel tersebut. Di sini Hibiki dan Ryotaro merupakan murid baru di sekolah tersebut. Lalu mereka berdua mencari klub ekstrakurikuler dan mereka memutuskan untuk masuk ke klub sastra. Tapi terlihat di sini anggotanya itu cuma males-malesan saja dan tidak mau menerima anggota baru. Mereka pun menyuruh Hibiki dan Ryotaro untuk pergi. Tapi karena Hibiki ini orangnya dingin dan sensitif, ia enggan untuk pergi dari sana. Akhirnya salah satu anggota klub yang bernama Takaya mengancam akan membunuh Hibiki kalau tidak mau pergi. Kebarbaran Hibiki pun keluar. Dengan cepat Hibiki langsung meraih tangan Takaya dan langsung mematahkan jarinya. Keesokan harinya, anggota klub sastra kemarin pada keluar dari klub sastra akibat ulah Hibiki termasuk Takaya. Dan kini hanya tinggal satu orang, yaitu ketuanya saja yang bernama Rika. Pada awalnya perkenalan mereka ini berjalan cukup lancar ya, akan tetapi lagi-lagi Hibiki ini membuat ulah, yaitu dengan menghancurkan rak buku karena tidak cocok dengan seleranya. Wow. Rika sontak kaget dong. Di sini Rika mengatakan bahwa Hibiki harus mencari satu orang anggota lagi untuk masuk klub sastra. Karena minimal anggotanya adalah 4 orang. Lalu Hibiki segera menemui Takaya yang jarinya ia patahkan itu untuk mengajaknya kembali bergabung dengan klub sastra. Tapi Takaya tidak mau dan kemudian ia mengajukan syarat. Takaya mau masuk kembali jika Hibiki mau lompat dari lantai 4 sekolah tersebut. Dan gilanya guys, Hibiki tanpa pikir panjang langsung menuju ke atas atap sekolah dan naik ke bibir tembok. Hibiki pun menyuruh Takaya untuk mendorongnya. Takaya di sini malah kaget guys. Takaya berpikir ini cewek mungkin sudah gila ya. Dan pada akhirnya Takaya mengakui nyali Hibiki dan ia menyetujui untuk masuk kembali ke klub sastra. Sebelum sempat turun dari bibir tembok atap sekolah, Hibiki ini malah terkena hembusan angin yang cukup kuat yang membuat ia terjatuh dari atap sekolah.
Tapi untung saja Hibiki jatuh tepat di dahan-dahan pohon yang membuat ia tidak terluka terlalu serius. Dan ketika terbangun pun, Hibiki ini langsung berjalan gitu aja, seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Hibiki ini sosok yang tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu dan selalu mengikuti nalurinya. Dia juga tidak takut dengan siapapun dan juga tidak takut mati, guys. Lalu keesokan harinya, Hibiki menelpon redaksi penerbit dan menanyakan pendapatnya tentang novel yang ia kirim. Dan kebetulan yang mengangkat telepon itu adalah Fumi, orang yang di awal tadi membaca hasil karyanya. Fumi lantas memberitahukan bahwa novelnya sangat bagus, tapi lucunya Hibiki cuma mengucapkan terima kasih dan langsung menutup teleponnya. Padahal Fumi ini sangat bingung bagaimana mendapatkan kontak Hibiki. Jadi Hibiki di sini hanya ingin tahu penilaian orang lain tentang novel yang ia buat. Hibiki tidak peduli apakah novelnya terkenal atau viral sekalipun. Scene berpindah ke suatu tempat, di mana terlihat deretan orang yang sedang mengantri dari rilisnya sebuah novel hasil karya seorang pengarang yang sudah sangat terkenal bernama Akihito. Dan pada edisi pertama ini saja bukunya sudah dicetak sebanyak 800.000 kopi. Ternyata Rika, si ketua klub sastra tadi, adalah anaknya Akihito, guys. Terlihat Rika sedang mengerjakan karya novelnya untuk mengikuti lomba sebagai penulis baru. Adegan kemudian berpindah, di mana direktur redaksi penerbit menyuruh Fumi untuk pergi ke rumah Akihito dan ia suruh mengambil karya Hito yang akan diterbitkan di bulan ini. Fumi juga disuruh untuk membantu Rika dalam mengerjakan karyanya. Sampainya di rumah Akihito, Fumi langsung mengambil karya Akihito yang akan diterbitkan di ruangannya. Akan tetapi, Fumi malah melihat orang asing yang tak lain adalah Hibiki sedang duduk di ruangan kerja Akihito. Fumi merasa aneh dan langsung menyuruh Hibiki untuk keluar dari ruangan tersebut karena itu adalah ruangan Akihito. Dan seperti biasa, Hibiki yang merasa Fumi nggak punya hak untuk menyuruhnya keluar langsung menghajar Fumi. Terjadilah perkelahian antara Hibiki dan Fumi. Untungnya Rika segera datang dan melerai mereka berdua. Rika memberitahu Fumi bahwa dia adalah temannya yang bernama Hibiki. Fumi yang mendengar nama Hibiki langsung sadar bahwa dia adalah penulis novel yang menelponnya tadi. Fumi di sini terlihat senang banget ya, karena akhirnya dia bisa menemukan Hibiki yang dianggapnya sebagai penulis jenius. Kemudian novel Hibiki tadi diikutkan lomba penulis pendatang baru. Rika yang tahu bahwa Hibiki juga akhirnya bakal ikut lomba tentu merasa tersaingi. Dan disinilah pertemanan mereka ini agak sedikit renggang ya guys. Keesokan harinya Rika sedang mengurus novelnya bersama Fumi dan juga di sana terlihat ada Hibiki. Lalu muncullah seorang laki-laki yang bernama Kijima. Dia adalah seorang penulis novel yang sudah senior sekaligus salah satu juri pada perlombaan nanti. Bisa dibilang Kijima ini adalah sosok juri yang omongannya kasar dan pedas ya. Ketika Kijima melihat Rika, dia langsung duduk dan ngebacot di depannya. Kijima menganggap Rika ini cuma anak kecil yang mengatasnamakan ayahnya untuk memenangkan lomba. Hibiki yang mendengar temannya dihina langsung menyepak kepala Kijima sampai terjatuh. Fumi yang mengetahui hal tersebut pun menyuruh Hibiki untuk meminta maaf. Namun Hibiki justru malah datang ke hadapan Kijima dan langsung mengkritik hasil novel Kijima yang dianggapnya nggak bermutu. Tapi lucunya ya guys, sosok Kijima yang terkenal bacotannya ini pedas hanya bisa terdiam di depan Hibiki. Wow, luar biasa ya guys Hibiki ini. Keesokan harinya, terlihat novel milik Rika kini dalam masa percobaan percetakan.
dan tercatat sudah ada 250.000 kopi yang siap dicetak. Lalu novel karya Rika dibaca oleh Hibiki, dan Hibiki dengan sikapnya yang dingin juga barbar ini langsung mengkritik novel milik Rika tersebut. Hibiki ini memang suka ngomong ceplos-ceplos ya, tanpa mempedulikan perasaan lawan bicaranya. Ya, meskipun yang diomonginya tadi memang benar sih. Karena nggak terima mendengar kritikan Hibiki tadi, mereka akhirnya bertengkar guys. Kemudian scene berganti, kini sudah didapatkan 5 nominasi yang bakal ikut lomba tersebut dan salah satunya adalah milik Hibiki. Dan ternyata novel Hibiki ini masuk nominasi di 2 lomba sekaligus. Wah, mantap ya guys. Malamnya pun akan diadakan konversi pers untuk memperkenalkan 2 tokoh kandidat utama, yaitu Hibiki dan satunya adalah Tanaka. Tanaka ini orangnya sangat percaya diri dan hobinya meremehkan orang lain. Kesan pertama ketika Tanaka bertemu dengan Hibiki, dia ini sudah langsung memandang rendah sosok Hibiki. Lalu saat salaman, Tanaka juga meremas tangan Hibiki dan berkata agar Hibiki mundur jika ia tidak mau terluka. Hibiki yang barbar ini tentu saja langsung marah, tapi untungnya ada Fumi yang langsung mencegah aksi Hibiki tersebut. Konversi pers pun berlangsung. Awalnya terlihat lancar, lalu tiba-tiba Hibiki yang tadinya tidak bisa membalas Tanaka langsung mengambil kursi dan memukul kepala Tanaka di hadapan semua orang sampai Tanaka ini terjatuh. Dan konversi pers pun usai dengan kejadian yang luar biasa tadi. Saat Tanaka pulang, Hibiki ini masih membuntutinya, dan di sini kalian bisa lihat betapa takutnya Tanaka kepada Hibiki. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, Hibiki ini selalu diikuti oleh seorang wartawan yang bernama Yano yang ingin mengetahui kehidupan pribadi Hibiki. Namun Hibiki ini tidak suka dengan hal tersebut dan ia mengatakan untuk berhenti mengganggunya. Tapi namanya wartawan ya, nggak mungkin lah dikasih tahu begitu langsung nurut. Karena Yano tidak juga berhenti, Hibiki langsung mengambil kameranya dan melemparkannya kameranya tersebut ke jalan. Dan tidak berhenti di situ saja. Sekarang giliran Hibiki yang mengikuti Yano ke tempat tinggalnya. Ketika sudah sampai di apartemen Yano, Hibiki langsung menendangnya ke dalam kamar dan langsung menghajarnya. Wah. Coba komen di bawah bagaimana sosok Hibiki ini menurut kalian. Di sini Hibiki memperingati Yano untuk tidak lagi mengikuti ataupun mengganggunya. Tapi dasar wartawan, Yano pun tidak jera dan langsung mengabarkan kejadian ini ke teman-teman wartawannya. Tidak lama kemudian, terlihat Hibiki didatangi banyak sekali wartawan dan mereka meminta penjelasan mengenai kejadian yang terjadi. Tak lama kemudian, datang Fumi dan langsung menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, terlihat Hibiki datang ke rumah Rika. Di sini Hibiki meminta maaf kepada Rika mengenai ucapannya. Rika yang sebenarnya juga menyayangi Hibiki langsung memaafkannya dan akhirnya mereka pun perbaikan. Karena menurut Rika, apa yang dikatakan Hibiki sebelumnya memang benar. Rika menyadari bahwa Hibiki melakukan itu semua agar Rika bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Mereka berdua pun memutuskan untuk jalan-jalan dan makan-makan bersama teman-temannya juga Fumi. Saat asik makan-makan, tiba-tiba Fumi mendapat telepon tentang pengumuman pemenang lomba dan ternyata pemenangnya adalah Hibiki di 2 lomba sekaligus. Gila, keren. Lalu Fumi memberitahu Hibiki mengenai hal tersebut, juga mengatakan bahwa akan diadakan konversi pers lagi. Sesampainya di kantor redaksi, terlihat direktur dan juga Fumi selalu berjaga-jaga. Mereka takut jika Hibiki ini bikin ulah lagi.
Kemudian mereka memutuskan bahwa Fumi saja yang akan menjadi juru bicara di acara pers nanti ya. Tak lama kemudian konversi pers pun berlangsung dan sesi tanya jawab pun dimulai. Di sini terlihat Yano mengajukan pertanyaan yang secara tidak langsung itu malah menjatuhkan Fumi. Dia berkata bahwa mungkin saja novelnya itu ditulis oleh salah satu pihak redaksi. Mana mungkin cewek berumur 15 tahun bisa membuat karya sebagus itu. Lagi dan lagi guys, Hibiki yang tidak terima dengan hal tersebut langsung mengambil mikrofon Fumi dan melemparkannya kepada Yano. Tak hanya itu saja, Hibiki pun langsung berlari menuju ke arah Yano dan langsung menghajar Yano di hadapan semua media. Ya, akibat ulah Hibiki tersebut, pihak penerbit pun enggan untuk mencetak novel karya Hibiki. Tapi di sini Hibiki malah tidak merasa sedih sama sekali. Ya, biasa aja gitu. Karena dari awal dia ini tidak peduli dengan kepopuleran atau apapun itu. Dia ini cuma melakukan apa yang ia ingin lakukan. Lalu kejadian selanjutnya pun sungguh bikin membagongkan ya. Setelah insiden Hibiki menghajar Yano di depan semua media tadi, sekarang justru jadi lebih banyak orang yang tertarik dengan sosok Hibiki dan juga karya novelnya, yang membuat pihak penerbit mau tidak mau harus mencetak novel tersebut. Kini terkonfirmasi bahwa karya novel Hibiki sekarang saja sudah lebih dari 1 juta kopi permintaan. Wah, dari sinilah kemudian dia dikenal dengan Hibiki sang jenius novel yang sangat kontroversial. Dan film pun habis. Oke guys, seperti yang Mimin bilang ya, film ini diadaptasi dari manga populer pemenang Manga Awards tahun 2017 yang berjudul Hibiki Sosetsuka ni Naruhuhu karya Mitsuharu Yamamoto. Mimin tidak bisa mengomentari terlalu jauh sih mengenai kecocokan karakter dengan pemainnya. Karena sejauh ini Mimin menikmati film Hibiki meski nggak wah banget ya. Tapi banyak sekali adegan-adegan yang terlihat lucu tapi mencengangkan di dalam film ini. Nah, akhirnya sampai di ending pembahasan kali ini. Dan begitulah ya alur cerita film Hibiki. Bagi kalian yang suka dengar alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like, comment, juga share ke teman-teman yang lain agar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.